Aku nggak ngerti lagi. Yang pertama tuh apa? Air 7 sumur. 7 sumur tuh apa? Jadi airnya dari 7 sumur yang berbeda, sumber air beda. Oh gitu. Kembang 7 rupa. Tapi satu sumur bau. Iya lagi. Iya. Jadi kaya karena udah cantik. Bagus. Jadi kaya juga deh kalau cantik, bisa pakai skincare kalau udah kaya. Bisa operasi ya? Iya. Operasi plastik. Hai Chillers, kali ini aku lagi bareng para cast dari Susuk, Kutukan Kecantikan. Kali ini kita akan ngobrol santai ya. Oke. Boleh ceritain sedikit nggak sih garis besar dari film Susuk ini apa? Dan boleh perkenalkan karakternya mungkin? Oke. Jadi Susuk ini tentang pemakai susuk, yaitu Mbak Laras ceritanya. Aku di sini berperan sebagai Ayu, adiknya Mbak Laras yang berusaha untuk membantu kakaknya untuk menyelamatkan kakaknya dari sakratul maut. Oke, mungkin secara garis besar sebenarnya ini menceritakan tentang seorang PSK Laras yang ingin berhenti dari pekerjaannya karena ingin memperbaiki hubungannya dengan adiknya, dan ternyata setelah dia memutuskan untuk berhenti terjadi suatu kecelakaan, dan di kecelakaan itu akhirnya ketahuan bahwa Laras menggunakan susuk karena dia terjebak antara hidup dan mati, dan ceritanya mulai dari situ. Gitu. Untuk kesan pertama kali nih setelah ditawarin untuk main film Susuk nih kayak gimana gitu? Ada cerita menarik nggak nih? Kesan pertama waktu ditawarin? Sebenarnya waktu itu ditawarin pertama kali emang diajak langsung meeting dengan sutradaranya dan produsernya. Jadi diajak ngobrol langsung, terus ceritanya seperti apa, karakternya seperti apa. Nah dari pertama kali diceritain tuh aku udah langsung tertarik banget sama untuk join di project ini. Gitu. Aku kakak sendiri. Aku awalnya sempat menolak dulu. Karena aku mikir kayaknya untuk film pertama aku balik ke dunia perfilman tuh kayak jangan film horor deh, genrenya kayak pengen yang drama gitu, atau mungkin yang sesuatu yang lebih ringan dulu gitu. Cuman akhirnya tetap diajakin buat ketemu sama produser filmnya, sama sutradaranya juga. Terus pas aku datang dijelasin gitu tentang filmnya, tentang ceritanya. Dan dari situ mulai tertarik karena aku ngelihat di film ini semua rata-rata itu cewek-cewek semua gitu, kayak dari produser, sutradara kita itu perempuan semua, dan memang cerita ini kan dari point of view perempuan. Jadi aku ngerasa di karakter Ayu pun tuh aku ngerasa punya hal yang spesial karena dia pun secara karakter berjuang banget gitu untuk apa yang dia percayai gitu. Kalau sebelum masuk ke film ini gitu, dari kakak berdua ini pandangan tentang susuk ini gimana sih? Kan udah lama ya susuk ini gitu. Gimana pandangan susuk gitu? Susuk justru dulu sebenarnya sebelum join di project susuk ini, itu hal yang udah sering banget aku dengar sebenarnya. Kayak iya itu katanya dia pakai susuk terus meninggalnya susah. Itu aku udah pernah dengar emang. Terus itu juga jadi bahan bercandaan kan kalau dia cantik banget tuh kayaknya pakai susuk deh gitu. Itu tapi kayak masih simpang siur kan, ini benar nggak sih sebenarnya ada atau enggak gitu. Jadi sebenarnya dulu tuh masih percaya nggak percaya ada yang namanya susuk gitu. Karena belum pernah nemuin yang inner circle langsung dia make pengguna gitu, belum pernah. Tapi setelah join di project ini, ngelakuin risetnya, terus ngobrol langsung sama orang yang memang pernah mengeluarkan susuk, akhirnya sekarang jadi jauh lebih percaya bahwa memang susuk itu nyata, emang ada gitu, dan masih ada sampai sekarang yang make. Kalau aku antara percaya nggak percaya sih, karena cuma sempat dengar-dengar dan baca-baca di artikel doang kalau ada seseorang yang pakai susuk susah meninggalnya. Jadi
buat aku sih nggak terlalu deket ya ke aku, kayak aku ngerasa itu hal yang masih jauh gitu. Tapi setelah gabung di film ini, aku jadi belajar banyak tentang susuk dan ternyata banyak hal-hal mistis di balik itu, dan ternyata juga ada resiko yang harus ditanggung sama pemakainya. Jadi di film ini juga akan dijelaskan nanti apa aja sih gitu, apa aja sih resikonya, apa aja sih yang harus ditanggung pemakainya gitu, efeknya gimana gitu. Kalau boleh tahu nih ya, spill dong sedikit cerita, ada cerita mistis nggak sih selama proses syuting gitu? Apa ya? Sebenarnya, iya coba. Jadi ada satu adegan di mana set kita itu apa ya, kayak danau, gitu, dan memang cukup serem gitu, karena kayak itu di pelosok-pelosok dan emang banyak pohon besar, pohon beringin yang tua gitu. Terus kita rencana tuh memang 2 hari syuting di tempat itu, tapi ternyata di hari pertama di mana kita mau syuting di situ, tiba-tiba hujan deras banget, nggak berhenti. Sampai akhirnya kita nggak bisa syuting, sampai banjir gitu, dan kita butuh beberapa hari untuk ngeringin setnya supaya bisa dipakai syuting lagi. Tuh. Iya. Dan itu kita nggak ada yang bisa jelasin ya itu kenapa. Iya, sebenarnya malah di forecast tuh dibilangnya bakal cerah gitu seharian, tapi tiba-tiba di hari itu syuting tiba-tiba hujan badai, kayak seolah-olah kayak lokasinya tuh marah gitu, kayak gitu. Dan di jalan pulang pun kita kan udah nunggu kan semoga hujannya berhenti dan kita masih bisa ngambil beberapa adegan, tapi pas akhirnya di break-in dan di jalan pulang kering, nggak ada, jadi cuma bener-bener di bagian situ doang. Gitu. Ada lagi? Paling apa ya, aku ada satu adegan yang lumayan intens dan penting banget gitu. Terus karena aku kan berperan menjadi entitas lain kan, dan di situ mungkin aku nggak terlalu ngerasain, tapi ada orang lain tiba-tiba datang gitu, Hana baca-bacaan ya, jangan ngelamun. Oh oke, yaudah itu mungkin reminder aja gitu, takutnya kenapa-napa. Terus berapa jam kemudian datang lagi, Hana jangan ngelamun ya, terus dia tiba-tiba gitu kayak ngambil sesuatu dari aku, terus oh ini kayaknya ada sesuatu di aku, tapi karena aku lagi into karakter juga, jadi aku nggak terlalu ngerasain ini maksudnya apa, emang lagi aku ngedalamin, jadi nggak aku rasa juga, malah itu malah jadi apa ya, jadi ngebantu aku untuk main. Terus ada lagi satu lagi terakhir sampai 3 orang ngingetin gitu. Terus lawan mainku bilang, tapi Han, emang di hari itu kayaknya ada yang beda deh dengan kamu gitu. Terus ada juga satu kejadian, kalian mau foto apa? Oh iya. Terus akhirnya nggak boleh. Nggak boleh. Jangan di situ fotonya. Terus oke udah, akhirnya kita kayak ditarik, nggak boleh ada di satu tempat yang kayaknya emang harus hati-hati gitu. Tadi kan cerita mistis ya proses syuting. Kalau untuk scene favorit kalian tuh ada nggak ya selama proses syuting? Scene favoritku itu sih yang tadi, yang salah satu scene yang mungkin itu scene penting di dalam cerita ini. Di situ soalnya ada actionnya juga, terus meraninnya juga apa ya, berat secara emosi, spiritual dan fisik gitu. Jadi itu lumayan challenging tapi seru banget buat aku. Itu kalau bisa dilihat sebenarnya di trailer ada sih yang bagian apa ya, yang lagi kayak dia ngelempar, nah itu betul. Aku ada satu adegan sebenarnya favorit aku karena secara emosional tuh besar banget gitu yang harus disampaikan. Tapi aku nggak bisa nge-spill karena itu Harus spoiler. Kayak itu lumayan scene kunci gitu. Jadi aku spill mungkin satu scene lain kali ya. Kalau kalian lihat di trailer tuh ada ruangan yang isinya manekin-manekin. Dan di trailer juga udah dikasih lihat juga kalau ada satu adegan di mana aku buka muka manekinnya dan isinya kayak belatung-belatung gitu. Cukup seru sih. Pas ngerjainnya juga apa ya, kayak butuh imajinasi yang tinggi juga ya, kayak gimana caranya ngebayangin manekin tiba-tiba beneran daging gitu. Serem banget. Berarti kalau ini aku nanya,
pesan yang ingin disampaikan gitu melalui film Susuk ini tuh apa ya? Pesannya ya. Iya. Pesan yang ingin disampaikan pastinya apa ya? Kalau di sini kan Susuk kutukan kecantikan. Sebenarnya mungkin kalau ingin cantik gitu, untuk ngerasa percaya diri gitu, sebenarnya bukan soal kecantikan aja gitu. Sebenarnya apa yang kita punya di dalam mungkin lebih ke karakter, ke knowledge yang kita punya, dan kebaikan itu kan sebenarnya juga bisa menjadi nilai plus. Nggak Kecantikan hanya itu fisik. luas ya. Iya, bukan hanya soal fisik gitu. Jadi sebenarnya kalau mungkin kecantikannya ngerasa tidak sesuai dengan beauty standard yang ada, misal nggak tinggi gitu, tapi kan kita punya hal lain yang bisa kita kasih lihat juga. Jadi justru cintai apa yang sudah kita punya aja, itu kali ya sebenarnya. Selain itu mungkin tentang susuk ya seperti judulnya, susuk dan efek ke orang yang makainya dan sekitarnya gitu. Gimana itu bisa berdampak ke dia dan juga mungkin keluarganya, mungkin teman-temannya. Karena kan pasti harus ada harga yang dibayar ya untuk memakai hal-hal mistis kayak gitu. Jadi apakah siap untuk menanggung itu atau tidak? Terus aku juga ngerasa satu message lagi mungkin yang belum pernah aku sebutin di manapun. Mungkin kita sebagai manusia kadang harus siap untuk merelakan meskipun kita belum nggak tahu gitu apa yang akan terjadi gitu. Jadi itu bisa datang kapan aja gitu. Gitu sih. Boleh gambarin nggak sih satu atau dua kata tentang karakter kalian di film ini? Gimana gambarin? Satu atau dua kata. Oke. Karakter kita ya, karakter masing-masing. Agak Apa ya? satu atau dua kata ya? Iya, karena satu dan dua kata aja ya. Ayu dulu deh, Ayu gimana? Apa ya? Apa? Kalau Laras mungkin pengorbanan ya. Pengorbanan seorang kakak. Aku ya satu kata aja deh biar kayak perkesaran gitu ya. Mungkin 6 tahun 6 ya. Jadi Kebal ya. kebal. Oh. Kebal. Oke. Horror thriller. Horror thriller. Itu susah banget ngomongnya. Iya. Pasang susuk lah. Kayaknya lebih better. Pasang susuk biar nggak ngerugiin orang. Iya, kayaknya jahat banget ya kalau santet orang. Iya. Oke. Pasang susuk ya. Pasang susuk untuk jadi kaya atau pasang susuk untuk jadi cantik? Jadi kaya karena udah cantik. Bagus. Jadi kaya juga deh kalau cantik, bisa pakai skincare kalau udah kaya. Bisa operasi ya. Bisa, iya. Operasi plastik. Apa ya? Oh my god, that's a hard question. Jiwa atau raga? Susah banget. Jiwa nggak ya? Jiwa kali ya? Karena kalau raga, kan itu yang kita punya di dunia ini ya. Jadi gimana? Aku mengorbankan jiwa, raga. Raga. Karena jiwa yang lebih penting. Karena raga rusak ya sudah. Nanti next life-nya mungkin pakai raga yang lain. Tapi jiwanya tetap di hidup ini pure. harus dengan raga yang sama dong. Yang susah banget ya pertanyaannya. Oke. Mengorbankan raga. Aku nggak ngerti lagi. Yang pertama tuh apa? Air 7 sumur. 7 sumur tuh apa? Jadi airnya dari 7 sumur yang berbeda, sumber air beda. Oh gitu. Kembang 7 rupa sih.
sama kembang 7 rupa karena lebih gampang kayaknya nyarinya. Iya sih bener. Terus wangi nggak sih? Iya. Kalau 7 sumur, taunya 1 sumur bau. Iya lagi. Iya. Halo Chillers, jangan lupa nonton film Susuk Kutukan Kecantikan Mulai tanggal 31 Agustus 2023 di bioskop kesayangan kalian. Dan jangan lupa lihat reviewnya di Cineverse. Hey, kalau kamu suka dengan konten ini, jangan lupa like, bagikan video ini, subscribe, dan nyalakan loncengnya agar kamu bisa mendapatkan notifikasi video mengenai film lainnya dari Cineverse.